02 ini memang sebetulnya pendukungnya udah besar kalau kita bicara temuan dari survei kan. Tapi sebetulnya hemat saya ada jauh lebih besar daripada yang sudah ngomong di survei. Nah, siapa mereka? Silent majority psikologis. Jadi orang-orang yang selama ini tidak mengungkapkan pilihan mereka karena sering ditekan oleh pendukung 01 dan pendukung 03. Suara Ganjar itu, dia kan nanya, apakah suara saya bisa serendah itu? Ya bisa banget kalau Bisa kita jawab kan banget, gitu loh. Tapi ya soal paling utama adalah kok Mas Ganjar seolah-olah nggak menyadari sampai bertanya, Anda percaya suara saya segitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kepada seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Sesuai dengan banyaknya permintaan dari kawan-kawan penonton Unpacking Indonesia untuk menghadirkan kembali yang namanya Mr. Q, Muhammad Khodori. Siap. Tapi kita lebih kenal, lebih enak manggilnya Mr. Q. Siap, Bang. Nah, sesuai dengan itu ya, di mobil tuh di plat mobilnya itu juga QMQ. Kan? Jangan dibocorin, Bang. Nggak apa-apa. Habis ini saya ganti plat. Nah, jadi Mr. Q, ini kan perkembangan banyak sekali ya. Sebentar, Bang. Salaman dulu gitu, Bang. Satu sekali iya putaran, dong. sekali putaran. Sesama marga sekali putaran kita berhasil membuktikan, Bang. Dengan sangat telak, Bang. Iya, Bang. Dan waktu itu Mr. Q masih 70%, saya sudah 100%. Iya. Habis itu saya naik 40 kan? sampai 90%. Ya. Saya berhenti di 90%, Bang. Saya tahu alasannya kenapa. Karena 10% itu hak yang di atas. Iya, nah itu. Gitu. Saya karena lain lah kita karena kan. Abang makomnya lebih tinggi daripada saya. Ya. Bacaan kita lain. Mr. Q kan banyak baca politik, saya banyak buku-buku tasawuf. Nah, jadi lebih yakin 100%. Betul, jadi yang 10% sudah masuk di situ ya. Iya, tapi telak banget ya, Bang ya. Waduh. Nggak nyangka. Saya berpikir tadi itu bangsa 53%. Iya. Itu paling tinggi ya. 53 di atas sedikit survei lah. Iya. Tapi bisa di 6 sampai 7%. Kalau menurut Abang apa itu ininya sebabnya? Bisa tembus bablas begitu. Ya begini kan kalau survei itu kan belum bisa mengukur secara menyeluruh, tapi indikasi-indikasi ada kan. Nanti saya punya versi saya sendiri, Abang dulu. Nah, tapi ketika orang masuk dalam realita, ya dia melihat pilihannya itu tadi yang ragu-ragu yang kita bilang, yang Kompas bilang ada 28%, ada yang 5 sampai 7%, itu menentukan sikap semua pindah. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, ya kalau kita bicara faktor survei juga kan tidak memasukkan variabel Pak Jokowi. Iya. Serangan ke Pak Jokowi. Iya. Jadi menurut saya dirty vote itu justru mendongkrak suara Prabowo. Orang melihat nggak tega Pak Jokowi dipermalukan seperti itu. Iya. Ya, artinya orang tuh harus tahu. Memang ada segelintir orang. Iya. Itu ketika memojokkan orang dengan kasar, orang senang. Iya. Tapi sebagian besar bangsa Indonesia ini hatinya juga melunak gitu loh, luluh gitu ya. Kok tega banget sih ini orang gitu loh. Nah itu ya mungkin nanti kalau dari saya, boleh dari saya ya Bang. Iya. Jadi kalau kita kembali kepada hasil survei, angkanya itu kan di 52 Bang. Iya 52. Ya kan 52,5 kan begitu kan. Nah survei itu kan punya margin of error 3%. Iya. Jadi kita waktu itu berasumsi wah ini 52 dan karena trajektorinya masih naik berarti mungkin ya bisa tembus lah dengan margin of error 3% itu nyampainya di 55. Jadi konservatif kalau saya waktu itu 55 lah ya. Bukan konservatif tapi ya bicara normal lah trajektori itu bisa 55 angkanya 54 55. Tetapi kenapa bisa bablas 58?
Nah, ini ada dua teori nih, Bang. Satu teorinya agak berseloroh gitu ya, agak apa namanya, lucu-lucuan tapi juga serius begitu dan rasa-rasanya sih memang terjadi di lapangan, yaitu adanya faktor T. Jadi setelah ada faktor J, sekarang ada faktor T T yang bisa ya? menyebabkan jadi 58. Apa itu? Faktor Teddy, Mayor Teddy. Ah. Jadi jadi Bang, hari terakhir itu kan ada kampanye di GBK itu, Iya, iya. ada gambar dan video Mayor Teddy menyelamatkan seorang Wanita yang pingsan wanita itu yang ya? pingsan ya, atau Heeh. lemas lah, kira-kira Heeh, begitu. Lemas, sebetulnya menurut saya sih dia lemes. Iya. Kalau pingsan itu kan betul-betul kehilangan kesadaran, Iya, tapi ini iya. saya lihat dia lemes, mungkin kehausan, Iya, 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 mungkin iya. terdesak gitu. Mhm. Makanya dia masih bisa pegang HP-nya gitu, tapi Mhm. kan lemes gitu. Iya. Nah, di situ, ada satu adegan, ada satu foto di mana Mayor Teddy itu menggendong. Kalau Mhm. lengkapnya kan dia gendong lalu lari kan gitu. Mhm. Ya memang sakti juga sih, Bang. Iya ya? Larinya tuh tegap gitu loh, nggak Iya. nggak sempoyongan, Bang. Heeh. Menurut saya sih, ya itu menunjukkan bahwa Mayor Teddy ini memang betul-betul secara stamina dan secara apa ya, Iya, iya. secara kekuatan memang luar biasa lah. Kalau nggak percaya, Iya. pemirsa Iya. silakan coba. Ajutan presiden. Kopassus, Bang. Kopassus. Kopassus. Heeh. Jadi nggak nggak kaleng-kaleng nih Kopassus nih, Bang, Iya, ya. iya. Kalau nggak percaya silakan di rumah masing-masing, Hmm. coba gendong istrinya masing-masing. Waduh. Dan lari dengan jarak seperti Mayor Teddy lari, gitu ya. Gitu. Dan Nah, beda. Biasanya kita kalau gendong istri muda lebih kuat. nggak ikut-ikut. Oke, Bang, lanjut, Bang, ya. Nah, Ya. itu yang adegan dia menggendong begini, Bang, itu Ah. saya melihatnya sebagai best picture, best photo Hmm. of 2024 campaign, presidential campaign, foto Iya. terbaik dalam kampanye. Mhm. Nah, lalu kemudian pada saat itu Mayor Teddy ini makin viral, sebelumnya udah viral. Iya, iya. Nah, setelah peristiwa itu semakin viral dan ini saya cek di mana-mana memang merata, Bang. Mhm. Merata dan sampai hari ini pun meme-nya masih muncul. Mhm. Nah, saya kirim ke salah satu teman saya SMP yang Mhm. perempuan, dia senang banget dapat kiriman video-video Mayor Teddy itu. Mhm. Dia bilang memang ini kalau nonton ini, Mayor Teddy ini membuat emak-emak, terutama emak-emak muda tuh tertedi-tedi. Iya. Sampai keluar Iya. istilah tertedi-tedi, Bang. Iya, iya. Gitu. Kalau bapak-bapaknya Hah? tertatih-tatih. Tertedi-tedi. Ini tertedi-tedi. Ah. Jadi mungkin saja Mayor Teddy ini menjadi variabel tambahan Iya. bagi 02. Jadi istilahnya tuh begini, nyoblos Pak Prabowo, bonus Mayor Teddy. Mhm. Nah, itu dia. Jadi Mayor Teddy ini mampu mendorong lah suara-suara itu menjadi lebih tinggi, terutama mungkin dari kalangan hawa ya, Iya. dari kalangan perempuan, karena dia populer sekali. Iya, Dia iya. populer sekali. Benar, Dan benar. setahu saya sekarang dia sangat-sangat populer dan semakin populer belakangan ini. Nah, yang kedua yang agak lebih serius lah ya. Ini sebetulnya fenomena dari silent majority dalam Pilpres 2024. Apa silent majority yang saya maksudkan? 02 ini memang sebetulnya pendukungnya udah besar kalau kita bicara temuan dari survei kan. Mhm. Di survei tadi 52, lalu Anies mungkin 20 berapa gitu kan. Lalu kemudian Ganjar misalnya waktu di survei itu 19, 20 gitu ya. Nah, tapi sebetulnya pendukung 02 ini secara aktual itu lebih banyak. Nah, mereka ini dalam tanda kutip sembunyi di yang rahasia dan tidak menjawab itu gitu. Nah, rahasia tidak menjawab ini kan kalau belajar dari pengalaman 2019 dan biasanya itu cenderung lari kepada oposisi. Dan misalnya teman saya Burhan Muhtadi gitu, dia bilang ini kemungkinan lari kepada oposisi gitu ya. Paling tidak sebelum survei dia yang terakhir lah. Nah, di survei dia yang terakhir itu sebetulnya dia menarik. Dia membuat proyeksi angka 54, Bang. Dia membuat suatu permodelan statistik lah ya, ilmu sosial gitu. Bagaimana yang belum memutuskan ini kira-kira proyeksinya seperti apa dengan menggunakan beberapa variabel. Dia dapat angka 54. Nah, sebetulnya itu sudah menunjukkan bahwa yang belum memutuskan ini tidak lari dan didominasi oleh yang oposisi, dalam hal ini Anies Mohaimin, tetapi juga mayoritas justru lari kepada pasangan Prabowo Gibran. Tapi sebetulnya hemat saya ada jauh lebih besar daripada yang sudah ngomong di survei. Nah, siapa mereka? Silent majority psikologis.
Jadi orang-orang yang selama ini tidak mengungkapkan pilihan mereka Mhm. karena sering ditekan oleh pendukung 01 Iya. dan pendukung 03. Mhm. Yang militan dan aktif ini kan 01 nih, aktif Iya. ngomong, aktif posting-posting gitu, Mhm. baik di WA group maupun di media sosial, itu adalah pendukung 01 dan 03. Nah, saya sendiri memberikan ilustrasi itu atau mendapatkan ilustrasi dalam grup WA keluarga besar saya gitu Mhm. di Palembang sana Mhm. gitu. Jadi yang sering posting nyerang-nyerang Pak Jokowi itu ada salah satu uak kami gitu. Mhm. Oh, beliau tuh posting-posting. Nah, ini kita kan yang konakan segala macam Mhm. yang muda-muda ini nggak membalas dengan Mhm. posting tandingan gitu loh, Iya, Bang. iya. Tidak membalas kita, ya kita terimalah Mhm. sebagai apa itu senior dan kita nggak mau Mhm. konfrontasi ya. Jadi saya kira yang kayak begini ini sebetulnya banyak dan mereka baru mengekspresikan, baru menunjukkan jati dirinya, eksistensinya itu tanggal 14 Februari di tempat coblosan Mhm. suara itu. Sehingga akhirnya ya ternyata ya mayoritas atau banyak yang belum memutuskan justru mendukungnya 02 gitu, Bang, Mhm. kalau dari saya penjelasannya. Iya, jadi, eee, artinya kan memang tidak ada perbedaan ya, Mhm. apa, dibandingkan dengan misalnya Mhm. exit poll, Mhm. kemudian dengan survei, Mhm. lalu quick count-nya bisa tinggi begini, ini Mhm. kan, eee, kalau kita lihat kan Mhm. memang logik Mhm. peningkatan, suara Mhm. itu dan Mhm. kemudian, Bang, eee kalau exit poll itu menurut saya justru mengkonfirmasi adanya, pemilih yang diam itu, Bang. mhm. Karena apa? Karena di exit poll teman-teman itu setahu saya juga 54, 55 gitu. Mhm. Jadi kan gini, Bang, survei 52, Mhm. proyeksi hari akhir itu bisa 55. Mhm. Tapi kalau di survei itu rahasia dan belum memutuskan, kalau exit poll itu Sudah, rahasia saja, yang belum ya, memutuskan sudah nggak ada lagi kan karena iya, udah nyoblos kan. iya, iya. Itu adalah responden yang keluar dari TPS lalu diwawancarai. Nah, Mhm. yang rahasia ini rupanya banyak yang ke Iya, iya. pasangan 02, Bang. Jadi Mhm. itu yang maksud saya, mereka pun ketika keluar dari TPS, diwawancara pun juga masih ada yang nggak mau ngomong pilihannya siapa, gitu loh. Iya. Nah itu artinya, Heeh. kita kembali lagi nih, Mhm. 2000 hampir berapa, 4 pemilu kita yang Mhm. lalu ya, Mhm. kita kan tetap menggunakan juga exit poll Mhm. dan kita menggunakan juga yang namanya quick count. Betul. Dan semuanya relatif itu Mhm. menerima hasilnya. Iya, iya. Tinggal menunggu Mhm. reaksi besarnya Heeh. itu kan nanti ketika sudah ada Mhm. final Mhm. perhitungan dari KPU, Mhm. ya Mhm. kan. Nah setelah itu memang adalah sedikit-sedikit, Mhm. 2004 nggak ada, Mhm. 2009 tidak, 2014 ada sedikit gerakan di MK, Oh, oke. 2014 ada di MK, Iya. 2019 ada di Bawaslu gerakan itu Mmm. kan, Mhm. tetapi kan tidak besar, Mmm. langsung diselesaikan oleh Pak Prabowo sendiri kan, yang Mmm. turun ke lapangan, suruh mereka tenang, udah nggak usah lagi ini, Mhm. silakan pulang, ya kan. Mhm. Karena sudah ada rekonsiliasi sebelumnya kan, Mhm. ngapain ribut-ribut. Mhm. Nah, sekarang ini kan penolakan tuh ada penolakan pertama dari tim Anies Baswedan Mhm. dan Caimin ya, Mhm. yang mengatakan narasinya bahwa ini ada kecurangan. Mhm. Satu. Kedua, ada tim yang namanya apa tuh, yang ada Pak Sutioso, Oh, ya, oke, oke, oke. ada Fahru Rozi, Iya, 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 ada iya. beberapa jenderal lah Iya, di iya. situ. Juga mengatakan harus ingin memakzulkan Pak Jokowi, Oke, oke, oke. ya. Nah, ada juga tim dari relawan Ganjar, Mhm. 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 ya kan. Iya, iya. Nah, sebenarnya kalau partai politiknya udah selesai nih kan. Tetapi relawan-relawan ini kan masih mau mencoba. Oh iya, dari partainya nggak begitu kedengaran ya? Nggak kedengaran, partai kan nggak ada yang protes nih. Iya, 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 Yang iya, ada iya. relawan. Iya, iya, iya. Padahal kan yang punya hak untuk melakukan protes kan pengusung kan. Pengusung ya? Pengusung bukan Iya, iya, pendukung iya, iya, gitu iya, loh. iya. Nah, jadi kalau saya lihat di sini, ini kesan saya ya, Mr. Q. Nanti Mr. Q kan pendekatan akademik dan lebih sistematisnya nanti Mr. Q yang menjelaskan. Kalau saya ini kan bisanya cuma bicara ngumpul-ngumpulin aja nih data-data yang ada.
terkesan sama saya bahwa ini orang semuanya mau enaknya aja. Hmm. Nggak mau berjuang, Hmm. nggak mau capek-capek, Hmm. makzulkan Jokowi supaya pemilu batal. Hmm. Ini kan politik tuh kan nggak bisa begitu. Politik tuh kan harus kerja. Iya kan? Dan ada proses, ada tahapan, ada Ada proses. syarat-syarat. Ini orang sudah pada pensiun, kemudian merasa punya kekuatan untuk memakzulkan presiden. Dari mana? Iya, 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 Apa yang dia bangun? Iya, iya, iya. Kecuali yang sekedar memanfaatkan relawan, memanfaatkan situasi, tapi nggak kerja apa-apa. Sama tanda pangkat di masa lalu. Masa lalu. Tanda pangkat di masa lalu. Ya nggak mungkin lah. Nah yang ini sudah tidak berlaku itu. ini gimana Mr. Q melihatnya ini? Jadi pertama kita harus bagi reaksi itu dalam beberapa kategori, Bang. Pertama adalah reaksi dari capres-cawapres itu sendiri, kemudian dari partai politik, lalu kemudian dari relawan dan pendukung. Ya. Nah, kalau dari capres sendiri memang sebetulnya apa yang disampaikan oleh Mas Anies dan Mas Ganjar, saya langsung saja nih. Berbeda tipe reaksinya dengan ketika mereka terpilih Menjadi dan menang pilkada gubernur. Iya, ya. Mas Ganjar misalnya kan paling tidak 2018 ya. Beliau kan dua kali kan beliau ikut pilkada Mas Ganjar ini. 2013, 2018. 2013 itu dia melawan petahana namanya Bibit Waluyo. Ya. Nah, Bibit Waluyo itu memberikan contoh yang sangat bagus. Saya ingat betul kok, pada saat hasil quick count itu keluar, ditanya oleh wartawan, keluar itu kan artinya sudah bisa dideklarasikan itu kira-kira jam 3, jam 4. Ada wartawan datang ke rumah beliau dan bertanya kepada Pak Bibit, Pak Bibit bagaimana reaksinya melihat hasil quick count? Apa reaksinya beliau? Oh ya sudah, memang hasilnya ini saya kalah, ya sudah, saya terimalah, kira-kira begitu. Luar biasa, sangat sportif dan sangat gentleman. Ya. Nah, saya nggak ingat persis reaksinya Mas Ganjar pada waktu itu seperti apa. Rasa-rasanya sih ya tentu mensyukuri dan menerima ya. Nah, yang jelas-jelas ada videonya itu adalah ketika tahun 2018, beliau diumumkan oleh media quick count sebagai yang menang hasil quick count gitu ya, versi quick count, dan kebetulan Indobarometer juga waktu itu di Jawa Tengah juga ada quick count-nya. Sama dengan 3 barangkali lembaga yang lain gitu ya. Ditanya oleh wartawan TV One, bagaimana reaksinya? Ya bersyukur, senang dengan hasil quick count ini. Ya biasanya walaupun ini hipotesis ini ya nggak akan jauh dari real count-nya nanti gitu ya. Ini pekerjaan pollster, surveyor. Beliau katakan begitu. Kita terima ini, kita percaya. Lalu kemudian ditanya apakah akan mendeklarasikan? Ya, deklarasi itu ada 2 macam. Pertama deklarasi versi quick count, yang kedua deklarasi versi real count. Setidaknya deklarasinya ada 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap di mana satu kemenangan berdasarkan quick count. Yang kedua adalah apa yang ada di real count nanti. Maka apapun namanya deklarasinya ada deklarasi quick count dan deklarasi real count. Itu 2018 ya? 2018. Jadi Mas Ganjar tuh jelas-jelas percaya dan menerima hasil quick count. Nah, Mas Anies juga tidak se-eksplisit seperti Mas Ganjar mengatakan kita syukuri hasil quick count gitu. Tapi dia mengeluarkan pernyataan, kita lihat indikasi dari angka-angka ini kita unggul. Dia waktu itu menyebut exit poll. Pada putaran pertama, Mas Anies ini maju pilkada baru 1 kali, tapi yang 1 kali itu kan 2 kali coblosan, karena 2 putaran. Gitu. Putaran pertama lalu putaran kedua. Jadi di putaran pertama dia jelas menyebut nama exit poll. Nah, kalau kita bicara hasil kan, exit poll ini kan lebih lemah daripada quick count. Gitu. Lebih doif. Iya kan, karena masih ada yang belum sanatnya masih merahasiakan kan begitu kan itu. Ya, sementara kalau quick count jauh lebih akurat. Nah, exit poll aja percaya, masa quick count nggak percaya kan begitu kan? Nggak tahu waktu itu salah sebut atau bagaimana lah. Pokoknya intinya dia ada menyebut nama exit poll. Nah, yang kedua pun beliau yang mengatakan kita mensyukuri ya, yang maha membolak-balikkan hati pada hari ini telah menetapkan bahwa hatinya adalah hati kita pada perubahan untuk Jakarta. Gitu. Macam-macam. Ya, yang poinnya adalah Mas Anies meyakini dan menerima hasil quick count karena semua pidato itu disampaikan
pada hari quick count itu dikeluarkan. Dan dianggap gitu quick loh. count waktu pilkada DKI itu memang sudah takdir Allah. Sudah takdir Allah. Nah, itu lebih jauh lagi, Bang. Lebih jauh, Sudah takdir Allah. Jadi Iya. kalau Mas Anies quick count itu sama dengan takdir Allah. Jadi kalau menang ada takdir, kalau kalah nggak ada takdir. Itu, Bang. Kenapa itu dulu takdir Allah? Sekarang Nggak bukan ada- takdir Allah. bukan takdir Allah. Iya, kekurangan lah. Ya. Kalau bicara Mas Anies ini tolong dilaporkan kekurangan-kekurangan. Ya. Maksudnya masalah-masalah ya mungkin Ya. juga barangkali yang dianggap Ya. sebagai kecurangan gitu kan. Ya dulu takdir itu bisa karena kan belum Takdir itu kalau bagus buat kita namanya takdir. Nah, Kalau nggak bagus bukan takdir. bukan takdir. Tapi bisa juga orang bilang itu bukan takdir, musibah. Musibah. Gitu. Ya, Ganjar pun juga apa ya? Waktu itu kan 2024 ini kan Anda percaya suara saya sebegitu. Wah. Padahal sudah hasil quick count. Iya. Saya kalau ketemu Mas Ganjar saya mau bilang, Anda percaya dengan hasil quick count Jawa Tengah 2018? Ya kita pernah diskusi kan, kita pernah diskusi. Iya. Diskusi kita ketika itu mengatakan bahwa karena setelah Jokowi tidak mendukung Ganjar lagi, maka suara Ganjar akan rendah. Iya. Bahkan saya ingat tuh Mr. Q mungkin yang mengatakan Iya. suara Ganjar ini memang bisa lebih rendah dari suara PDIP sebelum pemilu itu. Iya. Nah, itu kan ada indikasinya kan? Iya. Jadi gini, Bang, suara Ganjar itu lebih rendah daripada suaranya PDIP? serendah itu, bukan. Dia kan nanya apakah suara saya bisa serendah itu? Ya bisa banget kalau Bisa kita jawab banget, kan iya. gitu loh. Kenapa bisa banget? Ya pertama kan kalau kita kan dari dulu sudah pakai teori kolam suara Jokowi kan faktor J kan. Iya. Menurut saya Pilpres 2024 Ada satu faktor lagi, galah. Hah? Ada faktor galah juga. Faktor galah. Galah itu ya Pak Jokowi itu, Bang. Makanya ada dua faktor, galah dan kolam tadi. Kolam kan? ya. Jadi itu sebetulnya mengacu kepada Pak Jokowi, Bang. Cuma Iya. cara menjelaskannya saja berbeda, analogi yang berbeda. Iya. Jadi kita kan sudah mengatakan bahwa ya gini, Bang, 2024 ini sebetulnya sederhana sekali. Kita bicara faktor Pak Jokowi sebagai variabel utama, tentu bukan menjelaskan segalanya ya, tapi faktor utama. Balik lagi, ilmu sosial itu nggak ada satu teori menjelaskan semua fenomena itu nggak ada, tapi ada kadang-kadang ada satu teori besar lah yang menjelaskan 60-70% dari fenomena. Nah, anggaplah Pak Jokowi itu sekarang faktor semacam itu. Faktor Pak Jokowi itu sedemikian rupa besarnya sehingga sebetulnya sederhana saja. Calon ini kalau mau menang, dia harus mendekat, mengasosiasikan diri dengan Pak Jokowi. Iya, gitu. Pak Jokowi itu di hidungnya rakyat, di hidungnya rakyat Indonesia itu harum. 80% yang merasa Pak Jokowi itu harum. Iya. Di matanya rakyat Indonesia dia itu bagus. 80% rakyat Indonesia ngeliat Pak Jokowi itu bagus. Kalau Anda mau menang, maka Anda harus berasosiasi dengan Pak Jokowi. Supaya Anda itu disukai oleh masyarakat yang pendukung Pak Jokowi ini. Nah, kalau Anda menyerang Pak Jokowi, menjauhkan diri dari Pak Jokowi, maka Anda cuma dapat 20% saja. Nah, yang 20% ini kan kemudian ditempati oleh Mas Anies. Iya. Nah, yang 80% pada awalnya ada dua orang di situ. Prabowo dengan Ganjar. Tapi dalam perjalanannya Prabowo makin mendekatkan diri dengan Pak Jokowi. Ya baik karena ada Gibran di sana maupun visi misinya konsisten mendekatkan dengan Pak Jokowi, bahkan melandaskan visi misinya kepada apa yang dikerjakan Pak Jokowi. Retorikanya juga konsisten melanjutkan Pak Jokowi, baik di acara-acara panggung terbuka, debat calon presiden. Sementara Mas Ganjar makin menjauhkan diri dengan Pak Jokowi, menyerang pemerintah Pak Jokowi, ada tagar macam-macam, kami muaklah dan segala macam. Nyerang Pak Jokowi gitu. Sehingga akhirnya justru Mas Ganjar ini makin keluar atau terlempar dari kolamnya Pak Jokowi. Atau dari faktor Pak Jokowi. Nah, yang ketika dia terlempar dari Pak Jokowi, suara Pak Prabowo makin naik, suara dia makin turun. Sementara dia mau pindah ke kolam yang satu lagi, kolam yang tidak puas, sudah ada penghuninya, sudah ada yang punya sertifikat, namanya Anies Baswedan. Gitu. Jadi identitasnya Mas Ganjar ini nggak jelas. Apakah Pak Jokowi atau apakah pro Pak Jokowi atau antitesisnya Pak Jokowi kan akhirnya dari dua kolam itu dia nggak dapat gitu loh. Nah yang kedua kita kan udah lihat trennya suara Mas Ganjar di berbagai survei,
bahwa trennya itu terus menurun gitu loh. Jadi kalau kemudian jadi 16 atau 17 tidak mengherankan karena memang trennya terus menurun gitu. Tapi ya soal paling utama adalah kok Mas Ganjar seolah-olah nggak menyadari sampai bertanya, Anda percaya suara saya segitu? Sementara semua angka-angka, semua teori udah jelas-jelas mengarah ke sana, gitu loh. Ya pertanyaan. Apa dia kan ini Bang? Apa dia terlena atau terkecoh oleh analisa timnya? Misalnya Andi Wijayanto mengeluarkan angka-angka kalau Abang ingat itu bahwa Ganjar itu adalah posisi nomor 2 dan suaranya nggak jauh dengan Prabowo Gibran yang di nomor 1 gitu. Kan ada tuh angkanya. Ada. Nampaknya begini, tim Anies ini jangan-jangan Anies atau Ganjar? Ganjar. Tim Ganjar ini jangan-jangan lebih percaya kepada polling daripada survei. Kan apa tuh Bang bedanya? Ya kalau di polling, di podcast, di TV kan, misalnya di TV One ya kan. Acara jadi apa? Gini Bang, kalau buat saya polling sama survei itu sama aja sebetulnya. Tapi ada polling yang standar, ada yang tidak standar, gitu Bang kira-kira Bang. Iya, jadi gini, polling ini maksud saya makanya saya jelaskan, polling yang ada di TV misalnya, di Indonesian Layar Club, atau di Unpacking Indonesia, atau di Kompas di mana-mana. Atau di X, di media sosial. Di media sosial. Jadi polling ini kan sebenarnya orang cuma ditanya, kamu dukung siapa, kan gitu. Nah orang kan di sini bisa buzzer, bisa apa segala macam masuk tiba-tiba. Kalau kita selalu unpacking ini, pasti yang tertinggi itu Anies. Ya kan, pasti yang tertinggi itu Anies. Padahal kita ini tidak terlalu banyak video tentang Anies Baswedan. Jadi perbedaannya gini sih Bang, survei atau polling yang standar itu responden tidak memilih dirinya sendiri dan tidak menggerakkan dirinya sendiri untuk memberikan suara gitu. Dia didatangi oleh peneliti. Peneliti datang ke dia dengan metode random sampling, mengikuti protokol ilmiah. Jadi yang namanya responden itu nggak pernah tahu bahwa dia akan terpilih sebagai responden. Sebelum pada hari itu, peneliti itu datang ke rumahnya, melakukan sampling di rumahnya dan ketemu dia. Oh ini yang terpilih ini adalah bapak atau ibu atau adik. Gitu. Nah tapi kalau yang tidak standar, orang ini bisa menggerakkan dirinya sendiri dan menggerakkan orang-orang lain atau bahkan digerakkan oleh komandannya untuk menyerbu polling-polling yang diselenggarakan oleh podcast atau TV tadi untuk memilih calon tertentu gitu. Lebih jauh lagi kalau metode memilihnya pakai akun, satu orang bisa bikin 10, 20 akun email atau akun apa yang bisa dipakai buat memberikan suara. Makanya polling yang tidak standar ini memang tidak menggambarkan realita di lapangan. Karena dia rawan sekali terhadap mobilisasi gitu Bang. Dan tidak memenuhi syarat randomness ya atau keterwakilan dalam survei standar. Itu yang saya maksud. Mereka mungkin banyak mengikuti yang pola itu, pola terakhir ini. Dia pikir masa kalah sih, padahal kita lihat polling tadi kan menang gitu kan. Betul. Atau memang sebetulnya udah tahu, udah pengalaman, cuman menutup diri saja, menutup diri terhadap realita itu dan menggunakan retorika. Memang kalau sudah kalah secara fakta, Bang, biasanya cara melawannya atau upaya melawannya tepatnya itu adalah dengan menggunakan fiksi. Jadi ngarang bebas, Bang. Yang kedua, halusinasi. Gitu. Kayak Koni itu kan halusinasi, kan. Tiba-tiba dia ngomong bahwa siapa? Rosan, Rosan itu mengatakan bahwa Pak Prabowo 2 tahun lagi aja. Gitu. Ya nggak mungkin lah Rosan ngomong begitu. Apalagi di dalam pertemuan itu ada orang dekatnya Pak Prabowo bunuh diri kali kan, gitu kan? Gitu. Yang kedua itu pada hari istilahnya ini, apa? Jadi Koni itu halusinasi. Halusinasi. Barang yang tidak ada dia ceritakan seolah-olah itu ada. Atau misalnya Andi Wijayanto mengatakan Pak Jokowi nantangin kan gitu kan? Pak Pratik bilang, emang mungkin Pak Jokowi ngomong seperti itu? Orang yang begitu istilahnya low profile kan gitu kan? Nah, buat orang yang kenal Pak Jokowi juga tahu nggak mungkin cara komunikasi Pak Jokowi seperti itu. Berarti itu kan halusinasi. Yang kedua dengan menggunakan imajinasi. Misalnya film Dirty Food. Gitu. Ketiga narator dan naskah Dirty Food itu kan misalnya mengatakan bahwa ini terjadi kecurangan. Buktinya apa? Ada begitu banyak PJ yang ditunjuk untuk memuluskan rencana kecurangan ini.
Padahal PJ itu satu merupakan bagian dari manajemen administrasi pemerintahan biasa. Iya. Karena pilkada langsung baru dilaksanakan November 2024, sementara masa jabatan kepala daerah bervariasi. Lalu ada yang selesai 2022, ada yang 2023, atau selesai awal 2024, seperti misalnya Bu Khofifah di Jawa Timur. Maka diperlukan kepala daerah PJ untuk memimpin pemerintahan, gitu Bang. Justru kalau tidak ditunjuk, pemerintahan ini salah. Nah, yang kedua itu juga imajinasi. Kenapa? Membayangkan bahwa penunjukan PJ itu linear dengan kemenangan 02. Dan kemenangan 02 itu identik dengan kerjaannya si PJ. Saya bilang, itu fantasi, itu imajinasi. Kenapa? Realitanya nggak semudah itu. Nggak sesederhana itu. Jangankan PJ, yang jalan-jalan, ya, aktor-aktor, ya, bahkan ruangan kerja dia sendiri nggak apal, orang baru kan Bang, ditunjukkan dari Jakarta misalnya begitu, gimana dia bisa memastikan kemenangan, gitu. Nah buktinya ternyata diberikan oleh yang maha kuasa. Minjem istilah Mas Anies ini, takdir. Diberikan oleh yang maha kuasa. Misalnya di Bali, ya kan, gubernur definitifnya PDI Perjuangan, militan Pak Wayan Koster. Bupati-bupatinya banyak. Yang menang siapa? Secara tradisi basisnya PDI Perjuangan. Yang menang siapa? Prabowo Gibran, angkanya 55%. Ganjar kebagian 40%. Atau Sulawesi Utara, gubernurnya kan elitnya PDI Perjuangan, militan PDI Perjuangan, Pak Oli Dondo Kambe. Di situ Prabowo Gibran dapat 77%. Waduh. Iya. Berat ya. Kemenangan tertinggi Bang. Kalau ada yang mengatakan, iya Mas wajar aja di sana Prabowo Gibran itu menang karena Pak Prabowo kan ibunya orang Sulawesi Utara. Saya justru bilang, nah itu kan penjelasannya kan, bukan karena soal PJ, tetapi karena masyarakat di Sulawesi Utara merasa bahwa ini adalah putra daerah. Putra daerah ini keluarga besar mereka gitu loh. Makanya mereka rame-rame milih Prabowo dan Gibran. Gitu Kalau di Jawa Tengah ada sentimen ada sentimen emosional di situ. Iya, emosional di situ. Nah, sekarang itulah yang hilang dari film Dirty Foot, Bang. Menganalisa suara berdasarkan PJ. Padahal yang harus dianalisa adalah pemilih. Yang merasa bahwa ini putra daerah, itu kan rakyat di Sulawesi Utara, Bang. Jadi itu yang maksud saya. Dirty vote ini adalah imajinasi. Dia melawan fakta bahwa masyarakat Indonesia itu memilih Prabowo Gibran karena mereka selain percaya kepada Prabowo Gibran, suka dengan Pak Prabowo, suka dengan joget gemoy, suka dengan latar belakang yang tegas, kepribadian tegas, suka karena dia mau melanjutkan Pak Jokowi dan seterusnya. Dianggap semua itu yang merupakan sebenarnya fakta ilmiah, hasil riset gitu kan, dan teorinya juga. Ya itulah teori-teori yang muncul dalam ilmu politik itu dinafikan Bang. Dimasukkan ke dalam laci, dimunculkan teori PJ, dimunculkan teori dirty vote gitu Bang. Sehingga kemudian ya ini imajinasi semua Bang, ini imajinasi. Dirty vote ini adalah dirty movie Bang. Mohon maaf nih ya, itu film porno buat saya Bang. Dirty vote itu film porno. Pornografi politik. Pornografi politik. Porno dalam pengertian kalau film porno itu segala sesuatunya kan dibesar-besarkan Bang. Itu judul itu. Ya, dari ukuran, dari permainan, ya kan? Dari dari durasi gitu. Ini kan melebih-lebihkan semua, Bang. Porno dalam pengertian melebih-lebihkan sesuatu yang nggak begitu dibikin jadi begitu gitu loh. Bahwasanya kemudian ada potensi penyalahgunaan wewenang kepala daerah atau PJ, tapi jangan dianggap semuanya adalah penyalahgunaan. Itu, Bang. Jadi kalau udah nggak bisa lawan fakta, larinya ke fiksi, Bang. Entah fiksi itu halusinasi, entah dia berupa imajinasi. Jadi khayalan. Kalau kita bicara imajinasi itu agak luas itu. Agak terhormat juga. Tapi kalau khayalan ini kan spesifik ya. Iya, Bang, Namanya orang menghayal kan. Nah, jadi film porno itu, Bang. Iya, film porno. Pornografi politik. Saya setuju juga itu. Istilah itu. Ya. Jadi sensual sih. Tapi pornografi politik. Iya. Dilebih-lebihkan, Bang. Kayak film porno yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini, film ini sebenarnya justru memberi kekuatan ya. Kan begini. Ini gimana kan logikanya, Bang? Urut penjelasan logikanya begini.
sekarang kan ada orang-orang sudah firm. Jokowi, pendukung Jokowi pasti ke Prabowo. Iya. Tadi, Mayoritas ke Prabowo ya, Gibran. ya. Kemudian ada yang ragu-ragu. Ini kan membangun musuh bersama kan. Mereka lihat ini kok ada orang seperti ini. Ya, jadi membangun logika membuat musuh terhadap Jokowi. Otomatis ini pendukung ini tadi yang setengah-setengah juga, ini kan bicara etika kan, bicara adab. Mungkin etika lain lagi ya, ini bicara adab. Ini nggak beradab orang-orang ini. Masa gini-gini sih dibikin film gitu kan? Gitu kan nggak perlu sebenarnya. Mereka berpikir, jadi kan saya banyak ketemu orang yang tidak suka sama Prabowo dan Jokowi, itu merasa ini dengan adanya film ini Prabowo kalah. Karena pendukungnya sekian juta penontonnya, kan gitu. Penontonnya banyak sekali. Iya. Sekian juta. Iya, di acara juta saya dikasih tahu 20 juta loh yang 20 sukses juta. loh, nonton loh. Iya, kadang-kadang ditambah lagi. Ya kan? Karena kita nggak lihat setiap saat ada yang bilang 40 juta. Tapi dia lupa. 40 juta itu yang nonton itu adalah pendukung 01 sama 03. Iya. Jadi tidak nambah. Tidak nambah dia. Nambah. Nah, itu yang saya sebut film ini dari kalangan sendiri untuk kalangan sendiri, ditonton oleh kalangan sendiri dan ditepuk tangan oleh kalangan sendiri. Iya. Gitu. Kalau dalam bahasa Acehnya tuh dari draw ke draw. Dari draw ke draw. Nah, artinya dari diri sendiri untuk diri sendiri. Orang Aceh paham itu. Iya. Dari diri sendiri untuk Iya. untuk Jadi diri film sendiri. ini istilahnya menyenangkan diri sendiri ya, Bang ya. Ya kita tidak mau pakai gunakan istilah yang lebih ekstrim. Iya itu. Udah sampai situ aja. Iya. Ya kan? Hampir saya Bang keluar. Jangan. Hampir. Jangan terlalu ekstrim. Cukuplah situ aja. Ya, tapi nanti netizen nggak bisa dihindari nih Bang. Dia punya ini sendiri nanti keluar. Ya, dia punya istilah sendiri ya. Nah, jadi kalau kita lihat. Nah, kemudian kan tadi seperti yang awal kita lihat, gejala apa ini Bapak-bapak purnawirawan kita yang sudah sangat senior itu ya, membuat pernyataan ingin memakzulkan Jokowi ini gimana menurut Mr. Kalau paling sederhana kan begini, artinya kita nggak perlu analisa panjang-panjang. Beliau ini kan pendukung kandidat tertentu ya, 01. khususnya 01. Yang kedua ya boleh jadi beliau ini punya kekecewaan ya, terutama di masa lalu begitu. Misalnya kayak Bang Yos kan jabatan sebagai kepala BIN kan diganti, kemudian Pak Fahrul Rozi jabatan Menteri Agama juga diganti gitu. Nah yang ketiga ya bisa jadi beliau ini juga masih punya bayangan mengenai posisi-posisi atau jabatan-jabatan di masa depan begitu. Dan ya saya kira sebetulnya wajar dan manusiawi ya. Kalau buat saya tuh begini, akhirnya semuanya kembali kepada tuntutan-tuntutan yang dilontarkan, apakah itu punya data, punya basis fakta yang kuat atau tidak, dan mungkin atau tidak secara situasi dan kondisi di lapangan ya. Saya kan menonton juga tuh, saya misalnya melihat bahwa di situ disebut pemunculan Gibran khianati konstitusi lah. Semua ahli hukum tata negara mengatakan bahwa itu legal, secara hukum tidak bersifat final dan Gibran bisa mencalonkan diri gitu. Soal ada pro kontra di dalamnya, kalau saya selalu mengatakan kalau dari kacamata saya itu adalah pengadilan terhadap norma yang berlaku bagi semua kalangan, termasuk misalnya ketika ada vonis kepada ketua MK, Pak siapa namanya Anwar Usman, Anwar Usman, menurut saya itu tidak tepat. Dan katanya di pengadilan dia menang. Karena saya belum tahu ini. Saya coba buka. Kembali kepada dasar bahwa sebetulnya MK itu di masa lalu udah pernah mengadili masalah-masalah isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan dari anggota MK, hakim MK. Pernah Pak Saldi Isra, pernah juga Pak siapa, kemudian bahkan mengadili kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri gitu. Jadi kenapa tiba-tiba begitu urusan Anwar Usman ya dia dianggap punya kaitan dengan menguntungkan seorang Gibran, lalu kemudian ini menjadi salah. Sementara presiden-presiden sebelumnya tidak ada hukuman kepada hakim konstitusi yang dianggap punya kepentingan seperti Anwar Usman.
gitu. Kemudian misalnya soal tuntutan Presiden Jokowi agar mundur atau dimakzulkan gitu. Ya, apa memang semudah itu? Kita tahu bahwa ini semua proses harus kembali kepada DPR, ya kan? Dari DPR dibawa ke Mahkamah Konstitusi, lalu dibawa ke MPR. Nah, kalau kita bicara kekuatan politik pada hari ini, mayoritas bersama dengan Pak Jokowi. Apalagi tadi malam Surya Paloh dari Nasdem sudah ketemu dengan Pak Jokowi kan begitu. Jadi realita politiknya mungkin bukan sudah ketemu, minta Surya Paloh minta ketemu Pak Jokowi. Saya nggak berdebat siapa yang mulai duluan, Bang. Pokoknya ketemu. Ini pernyataan juru bicara Presiden. Ya, tapi dibantah oleh teman-teman Nasdem. Katanya Pak Jokowi yang undang makan malam. Loh, kan ini juru kalau ini kan lain lagi. Kalau ini kan nggak berani sembarangan ini. Juru bicara Presiden. Siapa? Dwi Payana siapa? Ari Dwi Payana. Menyatakan Pak Surya Paloh. Karena kan gini, ini penting ini. Karena dari isu yang berkembang pertama, berita yang berkembang bahwa Pak Jokowi memanggil Surya Paloh. Pak Jokowi kan nggak tipenya nggak begitu, ya kan? Ya. Apalagi atau kita kembali kepada Andi Purnawirawan nih, Bang. FKP3 ini, ya, mendesak agar yang berwenang mendiskualifikasi 02. Lah, kalau mau mendiskualifikasi dari kemarin-kemarin, ini udah menang. Kalau mendiskualifikasi setelah menang artinya apa? Kan begitu. Lagian siapa yang berwenang melakukan diskualifikasi? Gitu loh. Nah, yang pertama poin yang satunya lagi, protes keras karena sudah deklarasi kemenangan pakai quick count. Nah, ya balik lagi kembali kepada kata Mas Ganjar kan, bahwa deklarasi itu bisa dua macam. Pertama berdasarkan hasil quick count, yang kedua berdasarkan real count. Gitu ya. Dan nggak ada larangan juga merayakan kemenangan berdasarkan hasil quick count. Kalau misalnya capres yang lain mau merayakan silakan juga, boleh-boleh aja. Tinggal nanti rakyat yang menilai kan, istilahnya itu masuk akal apa enggak perayaan-perayaan itu. Misalnya Anies 01, targetnya 20%. Ternyata kan bisa 30%. Mari kita rayakan yang 10%-nya. Ya kan? 24%, Bang, 20%. Mari kita rayakan yang 4%. Yang 4%. Nah, kemudian kalau kita bicara Ganjar ya nggak bisa merayakan lah. Masa merayakan kekalahan kan jarang tuh. Ya kan? Tapi kalau merayakan juga nggak apa-apa, Bang. Boleh-boleh aja. Menurut hitung cepat internal kami, kan begitu kan? Menurut hitung cepat internal kami, ya sudah, paparkan saja angkanya. Kalau berani memaparkan angka, kalaupun nggak dipaparkan ya sudah. Kami merayakan berdasarkan hitung cepat internal kami. Gitu. Ya, toh semua juga memang kan mengajukan tekad, menyampaikan tekad sekali putaran. Bu Mega menyampaikan tekad sekali putaran, bahkan berulang kali, termasuk dalam seingat saya kampanye-kampanye terakhir. Anies ada juga sekali atau dua kali bilang satu putaran. Iya, sekali putaran. Gitu. Jadi ya sebetulnya ya jangan melarang hal yang tidak dilarang gitu loh, Bang. Makanya saya prihatin banget dengan FKP3 ini gitu loh. Karena untuk latar belakang pimpinan-pimpinan tinggi institusi yang begitu kita hormati atau TNI, FKP3 ini Forum Komunikasi Purnawirawan apa nih? Penyelamat mungkin semacam itulah. Tapi untuk mantan-mantan pemimpin lembaga yang begitu kita hormati dan begitu penting seperti TNI, menurut saya sih cara berpikirnya sangat memprihatinkan ini. Gitu. Ya namanya usaha. Ini kan kalau udah bicara usaha kan lain ya kan, apapun kita bisa kita lakukan. Sebenarnya kalau kita harapkan orang kayak Bang Yos, Faru Rozi, udahlah, udah bintang 4 ya, udah santai-santai aja, gitu. Ya artinya kalaupun mendukung ya berdoa aja dah. Kayak Pak Tri Sutrisno kan, di rumah aja ya kan, nggak bikin pernyataan apa-apa gitu. Jadi itu lebih bagus kalau menurut saya ya. Tapi ya namanya orang mau usaha gimana? Untuk meyakinkan. Kalau enggak kan kadang-kadang orang berpikir gini, untuk apa ada kita di sini tapi kalah. Tapi kenyataannya kalah kan? Gitu. Ya termasuk juga kalau kita lanjutkan kan relawannya Mas Ganjar kan yang meminta agar pemilu ulang. Ya pemilu ulang itu kan nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk, oke kita pemilu ulang. Pertama kan harus ada pembuktian dulu atau alasan dulu kenapa dilakukan pemilu ulang. Dan sepengetahuan saya pemilu ulang itu dasarnya harus berdasarkan TPS, nggak bisa ngomong makro gitu. Pemilu serentak diulang tuh nggak bisa.
kita harus bicara TPS mana yang mau diulang dan pelanggaran apa yang terjadi di situ. Ya. Di pilkada begitu. Hmm. Pak Mahfud tuh benar ketika mengatakan ada kok pemilu yang diulang tuh ada. Kasus Jawa Timur. Kasus Jawa Timur, tapi nggak semua, di beberapa TPS saja. Dan dalam kasus pilkada banyak terjadi. Iya, gitu. Dan saya kira mungkin aja terjadi, tetapi Tidak secara dibatalkan keseluruhan. kan hasil pemilunya Iya. kan. Yang kedua, kalau mau diulang secara total kan berarti kan harus diproses lagi secara ketatanegaraan. Dan itu pasti wilayahnya bicara DPR lah, bahkan bicara MPR, namanya pemilu diulang itu. Karena pasti misalnya kapan akan dilaksanakan? Secara teknis saja kan itu sudah harus disepakati gitu. Yang kedua, sudah pasti persiapannya akan panjang. Sementara masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir bulan Oktober. Apa yang akan dilakukan? Itu suatu kebuntuan konstitusional tersendiri tuh. Karena setahu saya tidak ada klausanya itu. Kalau misalnya ini selesai petahana, lalu kemudian pemerintahan baru belum terbentuk, mau diapain itu nggak ada klausanya. Dan hemat saya justru itulah yang menyebabkan kenapa konstitusi kita ini, Bang, harus diamandemen lagi, Bang. Tidak cukup lengkap antisipasinya terhadap situasi-situasi yang selama ini tidak terpikirkan, tapi sebetulnya secara teknis mungkin terjadi, Bang. Ya itulah kita nuntut dulu kan supaya MPR bisa mengeluarkan TAP lagi kan, mencabut TAP dan membuat TAP baru lagi ya supaya menghadapi situasi seperti ini kan cukup nggak perlu amandemen konstitusi. Iya, nggak harus amandemen. Ya, maksudnya begini, amandemen untuk MPR bisa mengeluarkan TAP, tapi situasi khusus seperti ini tidak perlu untuk amandemen. Tidak perlu bikin pasal-pasal baru. Cukup kewenangannya dari MPR. Itu kan maksudnya kan? Ya, itu Bang, intinya menurut saya 25 tahun reformasi, kita sudah menjalani apa yang dibayangkan selama ini bahwa akan ada perubahan-perubahan. Ya buatlah amandemen konstitusi berdasarkan situasi dan kondisi terakhir, belajar dari pengalaman masa Orde Baru, belajar dari pengalaman reformasi 25 tahun, kita sempurnakan, Bang. Jadi jangan diharamkan yang namanya amandemen konstitusi itu, jangan diharamkan. Makanya kita sudah usulkan dari dulu, ya kan? Tapi kan memang ya gimana? Kepentingan politik berbicara lain. Ya, harusnya udah bisa itu kita ajukan. Dan konsepnya sudah final. Saya termasuk ikut di dalamnya, tapi tidak bisa disahkan karena pimpinan partai politik juga belum mau gitu. Ada kompromi lah dengan pemerintah antara DPR. Nah, tapi kan begini Mr. Q. Kalau kita lihat kan lucu ya. Relawan apapun namanya, relawan 01 terutama, itu kan masih terus berupaya untuk tidak mengakui pemilu, ingin menuntut pemilu curang, pemilu ulang, pembatalan, ya kan? Pemakzulan kan gitu. Sementara kan partai pendukung Anies Caimin, misalnya seperti Surya Paloh, sudah minta waktu. Kalau saya kan lebih percaya pada Ari Dwi Payana daripada yang lain ngomong di luar itu. Ya kan, yang lain minta diundang. Kalau saya lebih percaya Ari Dwi Payana mengatakan Surya Paloh minta waktu ketemu Jokowi. Dan kebiasaannya seperti itu. Kebiasaannya sejak dulu itu selalu Surya Paloh. Paling tidak ya kira-kira akhir Desember atau awal Januari kemarin kan Bang ya. Itu kali itu tuh jelas tuh bahwa Pak Surya Paloh minta waktu ketemu dengan Pak Jokowi. Dan sebelumnya juga seperti itu. Sebelumnya juga seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan Surya Paloh sudah lempar handuk. Mau ketemu presiden aja deh. Bagaimana nih? Artinya sudah menerima hasil pemilu ini. Ya, artinya mungkin begini, Pak Surya Paloh ini kalau langsung ngomong sama Prabowo bahwa dia mau gabung koalisi kan ada gengsi juga. Mungkin dia lewat jembatan. Mungkin itu ya. Jembatan. Seperti statement Pak Jokowi ya. Biarlah saya menjadi jembatan bagi para pihak ini ya. Jembatan itu kan memang keluar loh Bang pernyataan Pak Jokowi biar saya jadi jembatan itu. Ya, jadi kalau di dalam bahasa agamanya itu kan disebut tawasul, ya kan, menjadi jembatan, tabaruk. Jadi Pak Jokowi ini kalau kita datang ke kuburan, tawasul jalan tengah Bang. Tabaruk kan, tabaruk. Pak Jokowi ini membuka pintu tabaruk untuk antara Surya Paloh dengan ini, dengan Prabowo. Dan kemudian PKS juga, saya kira jabatan Mardani Alisera, itu kan orang cukup penting di PKS ya. Boleh dikatakan orang yang punya
kualitas, orang yang punya posisi di PKS, dan termasuk lebih sering jadi juru bicara PKS, itu sudah mengatakan, ya kita akuilah nanti biasanya kata dia, real count ini quick count ini tidak beda jauh dengan quick count, ya kan? Ya kita harus legowo, kan gitu dia udah bilang. Dua partai pendukung Anies sudah seperti itu. Ya PKB kan tinggal tunggu waktu aja nih. Ya kan tinggal. Kalau PKB menurut saya partai yang nggak usah ngomong, kita udah tahu arahnya kemana. Ya makanya. Ya dia tidak mau dianggap ikut Nasdem dan PKS, tapi dia punya cara sendiri. Punya cara sendiri. Ya kan? Kalau punya pintu sendiri. Kalau yang lain pakai kursi, kalau dia pakai karpet aja. PKB kan. Kalaupun misalnya nggak langsung, menurut saya juga bisa dipahami. Karena kalau bicara PKB dan Caimin, saya kira istilahnya kalkulasinya bukan cuma sekedar dengan Pak Jokowi atau dengan Pak Prabowo, tetapi juga dalam proses itu dia mungkin punya harapan-harapan tertentu mengenai posisi dan relasi dia berhadapan dengan PBNU, kan gitu kan, gitu Bang. Karena kan dia pada hari ini kan berhadapan bukan hanya dengan Pak Jokowi atau dengan Prabowo Gibran, tetapi juga berhadapan dengan pengurus PBNU yang sekarang, Bang. Jadi ya yang harus dihitung dan dilibatkan dalam proses ini bukan cuma satu pihak, tapi ada dua pihak. Gitu. Jadi yang bersyukur itu Caimin sebenarnya, ya PKB khususnya Caimin itu bersyukur. Kalah Pilpres tapi menang di Pileg suaranya naik. Nah, gitu. mungkin kan begini, orang-orang di Jawa Timur terutama, atau orang-orang masyarakat NU, para kiai berpikir, ya sudahlah, dia kan sudah kalah di Pilpres. Masa kita kalahkan lagi, kita kecilkan lagi di partainya, ya udah kita kasih sedikit lah di partai walaupun di sini kalah. Jadi ada hiburan-hiburan juga, ya kan? Gimana, Mr. Q? Ini kan menarik nanti ya. Kita kan mengharapkan itu kan ada oposisi supaya ada check and balance di dalam sistem demokrasi kita, negara kita ini. Nah kalau semuanya Nasdem ingin bergabung, PKS ingin bergabung, PKB nanti mungkin ingin bergabung. Oposisi yang siap mungkin hanya PDIP. Ya kan? Nah ini bagaimana Mr. Q melihat ini? Kalau dugaan saya sih tahun 2024-2029 itu kemungkinan yang akan ada di oposisi itu dua. Satu PDI Perjuangan, dua PKS. Kalau PDI Perjuangan indikatornya adalah pernyataan dari Mas Hasto. Setelah beberapa hari lalu, setelah pertemuan di kantornya Pak Haritanu Sudibyo, ada wacana atau ada kalimat-kalimat soal oposisi segala macam. Yang kedua, kita tahu bahwa PDI Perjuangan udah pernah mengambil jalan itu. Haritanu mau ngambil oposisi? Bukan. Hasto setelah pertemuan ada Bu Mega, ada Capres di tempatnya Haritanu. Di daerah kantor MNC, MNC Group itu. Gitu. Jadi ada pernyataan yang mengindikasikan bahwa ini akan oposisi gitu. Dan kita tahu sudah ada sejarahnya, sudah ada catatan sejarah bahwa PDI itu pernah oposisi selama 10 tahun, 2004 sampai 2014. Gitu. Nah, PKS mungkin ada harapan mau masuk, tetapi ya apakah kemudian tuan rumahnya istilahnya mau terima apa enggak kan gitu kan? Nah, saya membayangkan bahwa baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo dalam situasi sekarang ini membayangkan bahwa ini adalah aliansi kalau tidak nasionalis dengan Islam moderat lah. Ya, nah Islam tengah lah. Kalau PKS ini kan agak ke kanan gitu. Jadi mungkin PKS-nya mau, tetapi Prabowo dan Jokowi saya kira tidak membayangkan ada PKS dalam susunan kabinet pemerintahan begitu. Jadi yang di luar adalah PDI Perjuangan dan PKS. Itu bayangan saya. Ya sebenarnya kalau sudah mengambil tagline perubahan, ya di luar aja kan? Kan gitu. PKB, PKS, Nasdem, ya bersama PDIP lah. Ya P3 mungkin bisa geser-geser dikit lah, ya kan? Nah, jadi sebenarnya oposisi aja. Kalau mau konsisten. Jadi ini kan visi misinya, ya kan? Kemudian dengan sikap politiknya kan udah jelas. Harusnya dia konsisten berada di luar, gitu loh. Kalau kepengen masuk juga, ini saya pikir apa ini main-main ini. Berarti visi misi kemarin yang disampaikan kepada rakyat dalam debat-debat itu ini bohong aja. Buktinya dia mau berkoalisi kan, mau masuk di dalam sistem pemerintahan, gitu. Ya kalau saya ngeliat gini, kebutuhannya nih sebetulnya bicara real politik ya ada dua, Bang.
dari sisi pemerintahan juga sebetulnya membutuhkan dukungan lebih dari 50%. Ya. Karena kebijakan-kebijakan publik itu kan membutuhkan dukungan partai politik, terutama di DPR. Segala aspek kebijakan, mau buat undang-undang, mau penyusunan APBN, itu kan membutuhkan persetujuan dari partai politik yang ada di DPR. Nah, kalau misalnya pemerintahnya ini minoritas nih Bang, bisa jadi nggak ada undang-undang yang keluar, tidak ada revisi undang-undang, APBN harus menggunakan APBN tahun yang lalu, sementara situasi dan kondisinya sudah sangat berubah. Jadi menurut saya sebetulnya secara real politik, memang mayoritas partai politik punya perwakilan di kabinet itu sesuatu yang realistis lah secara kalkulasi kebijakan ya, secara kalkulasi kebijakan. Karena kalau nggak mayoritas ini akan kedodoran. Jadi seperti parlementer kita ini. Ya, kita ini sistem presidensial rasa parlementer. Rasa parlementer. Iya Kan? Oleh karena itu memang mana yang dianggap bisa dirangkul lah. Ya kan? Nanti kan masalah yang lain kan gini Bang, masalah yang adalah kita sistem partainya kan multi partai, bahkan ekstrim. Ada banyak partai politik. Kemungkinan pada hari ini kan di DPR kita akan ketemu 9 partai lagi. Ya, kalau P3 lolos ya, itu berarti 9 partai lagi, sama seperti periode sebelumnya. Nah, yang oposisi dan sederhana, lalu kemudian yang menang di pemerintahan, yang kalah di luar, itu kan sebetulnya secara teknis hanya ideal atau dengan mudah dilakukan kalau sistemnya 2 partai seperti di Amerika itu, ya, atau misalnya seperti di Inggris katakanlah begitu. Jadi ada 2 partai yang sangat dominan sehingga ketika satu berkuasa itu angkanya udah gede banget Bang, bahkan udah lebih 50% karena dia menang kan, dia kan lebih dari 50% gitu. Ataupun kalau misalnya kurang ya paling kurang-kurangnya nggak jauh, sehingga ya dia cukup berani lah. Untuk nggak perlu ngajak semua karena memang nggak ada yang lain tuh udah nggak ada, tinggal dia aja itu Bang. Sementara kalau kita bicara pada hari ini, misalnya yang menang adalah Prabowo, partainya Gerindra, berapa sih kursinya? Mungkin cuma 15%, sama sekali nggak cukup. Koalisi berapa kursinya? Mungkin sekitar 45%, nggak cukup juga. Jadi artinya harus menambah dari partai politik lain. Ya, jadi dari pengalaman kita, baik masa SBY ataupun masa Pak Jokowi, atau masa Ibu Mega, itu membuktikan, bahkan masa Gus Dur ya, pada masa Gus Dur, presiden itu membuktikan bahwa memang hampir rata-rata koalisi semua partai itu ada dalam pemerintahan. Kita lihat pada masa Presiden Gus Dur misalnya, semua partai itu ada di dalam. Iya, tidak ada yang di luar sama sekali. Tidak ada. PDIP kan ada, Laksamana Soekardi. Iya. Ya, kemudian PAN ada. Pak Bambang apa itu, Menteri Pendidikan, bahkan 2 PAN itu kan, satu lagi yang ahli politik militer yang dari UGM itu saya lupa namanya siapa. Kemudian PKS ada, Nur Mahmudi, Menteri Kehutanan. Jadi pada masa Gus Dur itu kita ada presiden, semua partai itu ada di dalam pemerintahan, ya kan? Pada masa itu, Golkar apalagi lebih banyak lagi. Nah, jadi pada masa SBY memang PDIP di luar, yang lain di dalam. Ya. Pada masa Pak Jokowi pertama itu 3 di luar, yaitu Gerindra, 4, Gerindra, PAN, PKS, Demokrat. Tetapi pada masa 2019, ya kan boleh kita bilang hanya PKS ya, dengan Demokrat barangkali yang dianggap oposisi, karena Gerindra udah pindah, PAN udah masuk ke dalam. Nah, jadi kalau dari segi ini memang kita melihat bahwa sudah ada presiden untuk semua partai berada di dalam. Nah, cuman kan menjadi demokrasi yang tidak elok, tidak ada yang kontrol, ya social kontrol, ya political kontrolnya menjadi lemah gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi persoalan. Jadi menurut Mr. Q, kalau Prabowo mengatakan akan merangkul semua itu gimana? Sebetulnya kalau menurut saya Pak Prabowo serius dengan itu ya. Tetapi kan pada akhirnya kan it takes two to tango istilahnya. Nah, Anies misalnya, kalau menurut saya Mas Anies akan tetap berada di luar. Sudah keluar pernyataan juga bahwa saya akan konsisten di jalur perubahan. Dan menurut saya itu adalah pilihan dia untuk mempertahankan modal politiknya dia.
Ya, jadi pada hari ini kan Mas Anies menjadi simbol oposisi. Ya paling tidak dia kan punya 24% suara di belakangnya yang dia bisa bawa untuk agenda-agenda politik yang akan datang. Misalnya maju calon kepala daerah di DKI misalnya. Atau misalnya calon kepala daerah di Jawa Barat misalnya begitu. Mana tahu kita kan? Bisa juga di kabupaten besar lah. Kalau kabupaten rasanya enggak. Dari capres enggak ke kabupaten. Ke provinsi mungkin. Ya tapi kan banyak orang. Kan dia capresnya baru calon. Nur Mahmudi, Ya, Menteri Kehutanan. ya. Jadi wali kota Depok. Iya. Ya kan? Tapi itu kalau menteri, Bang. Tapi kalau presiden nggak, calon presiden nggak pernah jadi calon bupati, calon Ya wali tapi kota, kan Bang. Anies yang memulai kan boleh. Iya. Kalau dugaan saya, dia kalau nggak maju Jakarta lagi, dia akan maju Jawa Barat, ya gitu. Nah, kalau kita bicara Caimin, ya mungkin masuk ke dalam kabinet lagi, atau dia kembali menjadi wakil ketua DPR gitu ya. Nggak mungkin ya, karena dia calon presiden. Nggak mungkin dia Kalau jadi saya tetap DPR. konsisten, kan saya tetap konsisten. Kalau Ganjar ya, Ganjar ini sangat tergantung kepada Bu Mega. Hmm. Apakah Bu Mega itu misalnya mau oposisi atau tidak. Kalau mau oposisi kan berarti nggak ada menteri PDI di kabinetnya Prabowo Gibran. Dan nggak mungkin Ganjar masuk ke situ. Ke Jawa Tengah lagi nggak mungkin, karena ada 2 kali. Gitu. Kecuali seperti apa bilang, mau maju calon wali kota Solo, misalnya calon wali kota Semarang. Atau maju calon Bupati Boyolali. Karena di Pilpres kali ini, data yang ada sejauh ini yang menang satu-satunya Ganjar itu di Kabupaten Boyolali. Yang lain kalah. Ya, masa Ganjar berada di bawah presiden yang nilainya 5. Dan Anies berada di bawah 0 minus 1,1%. 1,1%, ya kan? Iya. Berarti dia lebih rendah lagi dong. Iya. Jadi saya kira malu lah ya kalau. Jadi kalau Anies hampir pasti nggak masuk, walaupun ditawarin kalau menurut saya. Kalau Ganjar tergantung Bu Mega mau menempatkan di mana. Mas Ganjar ini kan modal sosialnya udah langsung nol, langsung habis sekarang. Udah dipakai kemarin untuk pertarungan Pilpres dan kalah. Karena itu dia nol sekarang ini. Sepenuhnya tergantung Bu Mega mau menempatkan di mana. Kalau nggak ditempatkan di mana-mana, habis, selesai sudah Ganjar Pranowo. Ya bisa bikin LSM lah. Oh iya. NGO kan pasti banyak orang. Iya, maksud saya jabatan politik, Jabatan politik. Iya. Ya mungkin dia akan bikin partai baru sendiri di luar PDIP kan bisa juga, ya kan? Karena dia merasa PDIP misalnya nggak nyaman, dia bisa bikin partai. Kayak Anies. Kalau Anies saya konsisten menyarankan dia belajar lagi di Amerika. Loh, kenapa? Ya dia kan kemarin tuh ngajak dia kan ngambil PSD kan soal public policy. Ya kan, kalau nggak salah saya ya. Ya kembalilah dia sekolah lagi ngambil filsafat. Kenapa filsafat? Ya supaya dia bisa jadi rektor Paramadina seperti Cak Nur. Dia sudah pernah rektor. Kalau Cak Nur kan ada latar belakang filosofnya, filsafatnya kan. Nah, sehingga dia bisa lebih jadi bapak bangsa gitu. Kan capres yang 24%, kemudian belajar filsafat, pulang dengan ilmu-ilmu yang dahsyat sekali. Ya atau misalnya ambil di Iran tentang tasawuf gitu kan, atau di negara Timur Tengah lain ngambil tentang tasawuf, kan bagus gitu loh. Mister G kok ketawa? Orang mau belajar agama kok diketawain? Enggak, saya khawatir nanti makin canggih ini pembicaraannya Mas Anies nih setelah belajar lagi filsafat. Makin orang nggak ngerti apa maksudnya. Makin sulit menjangkaunya, Bang. Ya, kita sudah 1 jam lebih ternyata. Oke, Bang. Berbicara, ya. Kalau kita ini gampang, kita potong sekarang, nanti kita ketemu lagi yang akan datang, kita bahas lagi. Tapi ini memang menarik ya, kita sudah banyak sekali yang kita bahas. Ya mudah-mudahan semuanya menyadarilah, jangan berkhayal, ya kan? Ya kan? Terimalah fakta sebagai fakta. Fakta. Jangan dilihat pakai kacamata fiksi, halusinasi. Dan ini rumput udah hijau, jangan pakai kacamata jadi lihat rumput hitam atau merah. Atau merah, ya udahlah. Ini rumput udah hijau jelas, ya kan? Kalau pakai kaca hitam, merah, biru, jadi salah. Betul. Jadi harus disadari oleh relawan-relawan ini, ya, bahwa partai politik ini pasti menerima hasil keputusan ini. Dan mereka yang boleh mengatakan pemilu ulang atau tidak itu mereka, bukan relawan. Jadi relawan tuh kalau bisa. Dan sejarahnya begitu, Bang. Maksudnya begini juga, ini mungkin terakhir.
selisih suara Prabowo Gibran 58 dengan Anies Mohaimin 24 itu kan 34%. Nah, kalau mau ini ada membuktikan bahwa ini harus dibatalkan hasilnya, katakanlah nanti hasil KPU seperti itu, maka harus ada pembuktian di TPS yang berjumlah 279.000. Ya, dari mana angka ini? Dari 823.000 TPS seluruh Indonesia dikalikan 34% tadi. Jadi pembuktian itu harus pada level TPS. Ya. Berarti kalau Saya nggak bisa membayangkan ya membuktikan adanya problem dan membatalkan pemilu ini di 279.000 TPS tadi. Bandingkan dengan 2014 selisih Prabowo, Hatta dan Jokowi JK pada waktu itu cuma 8% saja. 8% pada waktu itu. 8%, 7% saja. Itu pun nggak bisa dibuktikan, apalagi 34%. Jadi wake up, bangunlah, sadarlah. Hari sudah siang. ambillah sikap Prabowo 2019, segera bergabung dengan pemenang. Jangan terlambat. Terlambat nanti ngantri nggak dapat apa-apa. Nggak dapat lagi. Jadi sebelum orang lain sudah masuk, kita masuk duluan. Makanya Pak Surya pintar. Gua masuk duluan nih. Lu masih menghayal, gua udah masuk duluan nih. Itu hebatnya Surya Paloh. Memang Surya Paloh jago kalau gini-gini. Memanfaatkan peluang bukan bisnis saja, politik dia lebih jago lagi memanfaatkan peluang itu. Nah, itulah. Jadi yang lain juga, termasuk PKS tuh pintar tuh. Ali Sera. Dia bilang kita akan lihat nanti quick count biasanya tidak jauh dari real count. Jadi ya sudahlah. Kan itu menunjukkan sebenarnya 75% kita akan terima gitu loh. Tinggal nunggu 25% lagi. Nah yang lain tuh jangan nunggu lama-lama, langsung aja segera. Kalau enggak disabet Mas Surya Paloh semuanya nanti. Oke, Mr. Q. Sekali lagi selamat ya Bang. Ya. Semua selamat sekali prediksinya lagi. Thank you. Ini dong. Sekali putaran. Ya. Kalau ditanya siapa Mr. Q? Pencetus ide gagasan satu putaran. Sekali putaran.